Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan BTR 2 pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang serba canggih pada saat ini. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Arif Miboy SAG MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat kepada Bapak Malta STMSI selaku pembimbing 2, dan Bapak Asfinal selaku moderator yang telah membawa kita ke ujian BTR 2 ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Kemampuan Komunikasi Matematis menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning dengan realistik matematik edukasian siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Sijung. Mohon izin share screen, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Belum kelihatan. Udah kelihatan. Nah, baiklah, cuman sebentar Pak Zulfi, kalau sama Pak Mafta sama Pak Arif udah full screen atau masih tampilannya masih PPT biasa gitu? Ini tampilannya masih PPT biasa, tinggal screen-nya itu diperbesar aja. Ya, tadi kita udah coba Pak Arif sama Pak Mafta, tapi sepertinya ada kendala ya. Nah, coba. Ini posisi Pak Zulfi sekarang apakah sudah full screen untuk PPT-nya? Sudah, Pak. Siap, Pak. Sudah. Nah, berarti ada kendala teknis sepertinya. Gimana Pak Arif atau Pak Mafta? Kita lanjutkan aja dengan tampilan PPT yang seperti ini. Ya, sudah Pak, dilanjutkan saja. Ya. Nah, bisa juga terbaca. Ya, silakan Pak Zulfi dilanjutkan presentasinya. Baiklah, Bapak. Latar belakang dari penelitian yang saya buat adalah karena rendahnya hasil belajar matematika siswa itu terbukti dari kesulitan dalam memahami materi operasi bilang bulat. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam proses PBM. Dan yang ketiga, karena kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal cerita. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tumbuhlah rumusan masalah dari peneliti. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan tinggi antara CTL dan RME? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan rendah antara CTL dan RME? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara CTL dan RME dengan mengabaikan kemampuan awal siswa? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan tinggi antara CTL dan RME. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan rendah antara CTL dan RME. Yang ketiga, untuk menguji apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara CTL dan RME dengan mengabaikan kemampuan awal siswa. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama sebagai teoritis, itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide-ide pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kemudian manfaat praktisnya itu bagi siswa, bagi guru, kepala sekolah, dan sekolah. Bab 2, landasan teoritis. Pendekatan CTL itu adalah pendekatan konsep belajar yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pendekatan RME adalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dengan pengalaman siswa sebagai titik tolak dalam belajar matematika. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis siswa
menurut Darwandi dalam komunikasi matematis adalah kemampuan dalam menyampaikan dan menjelaskan gagasan atau ide matematis kepada orang lain berupa konsep, rumus, gambar, diagram, grafik, dan lain-lain secara cermat, analitis, kritis, dan evaluatif, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan landasan teoritis tersebut, ada beberapa penelitian relevan yang berhubungan dengan penelitian saya. Ada 4 saya pilih di sini. Yang pertama dari penelitian Puteri Masita dengan judul Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemampuan Presentasi Matematis Siswa yang diberi pendekatan PMR dan pendekatan kontekstual berbantuan makromedia flash di SMK Sartika Rantau Prapat. Yang kedua, menurut penelitian dari ND Manja Mayasari M dengan judul Perbandingan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe PBL dan CTL pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 5 Binjai tahun ajaran 2016-2017 yang terdiri atas 5 kelas. Yang ketiga, penelitian Khair Rao tahun 2014 dengan judul Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share atau TPS dan strategi pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT di kelas 10 SMA Negeri 11 Yogyakarta tahun ajaran 2012-2013. Dan yang terakhir, penelitian menurut Nita Yulinda, Riana Irawati, dan Dia Gusrayani dengan judul Pengaruh Pendekatan Kontekstual Teaching and Learning atau CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dan kepercayaan diri siswa pada materi volume kubus dan balok. Kerangka berpikirnya, dalam operasional variabelnya itu menggunakan variabel bebas dengan CTL dan variabel terikat dengan menggunakan RME. Peneliti melaksanakan proses pembelajaran pada 3 kelas, yaitu pada kelas eksperimen 1 menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning dan kelas eksperimen 2 menggunakan pendekatan realistik matematika education atau RME dan kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional dan setelah itu diberikan soal post-test yang sama. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Hipotesis yang pertama, H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 SD Kabupaten Sijunjung berkemampuan tinggi menggunakan pendekatan CTL dan pendekatan RME. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 sekolah dasar Kabupaten Sijunjung berkemampuan tinggi menggunakan pendekatan CTL dan pendekatan RME. Hipotesis kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 sekolah dasar Kabupaten Sijunjung berkemampuan rendah menggunakan pendekatan CTL dan RME. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 SD Kabupaten Sijunjung berkemampuan rendah dengan menggunakan pendekatan CTL dan RME. Sedangkan hipotesis yang ketiga, H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan pendekatan CTL dengan pendekatan RME dengan mengabaikan kemampuan awal siswa di kelas 6 sekolah dasar Kabupaten Sijunjung. Dan HA-nya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan pendekatan CTL dengan pendekatan RME dengan mengabaikan kemampuan awal siswa di kelas 6 sekolah dasar. Oke, sebentar Pak Zulfi, bisa slide-nya itu dimajukan gitu ya? Kok slide-nya tampil itu aja tadi? Sudah Pak, di sini sudah dimajukan Pak. Ini posisi slide Pak Zulfi. Itu. Itu udah slide-nya tentang hipotesis. Slide ke-6 ya. Hipotesis. Iya. Ya. Lanjut. Mohon maaf Pak, tadi memang mungkin ada gangguan tadi Pak. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif
Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan teori menuju data dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan kualitatif, kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian eksperimen dengan faktorial, desain 2x2 dengan rancangan dietetic group comparison design, populasi dan sampel. Penelitian ini dilaksanakan di 3 sekolah dasar, yaitu dalam penelitian ini menggunakan 3 kelas, yaitu kelas eksperimen 1 yaitu menggunakan pendekatan CTL di kelas 6, dan kelas eksperimen 2 menggunakan pendekatan RME di kelas 6 di SD Negeri 20 Padang Lawe. Populasinya yaitu seluruh kelas 6 di SD Gugus 2 Kadinegoro Sinjung. Dengan sampelnya kelas eksperimen CTL di SD 28 Padang Lawe, kelas eksperimen kedua dengan RME di SD 20 Padang Lawe, dan yang ketiga kelas kontrolnya di SD 26 Limo Koto. Hasil penelitiannya, di sini bisa kita lihat hasil pretest dan posttest. Kemampuan komunikasi pretest menggunakan CTL dengan sampel 20 orang, rata-rata 69,75 dengan nilai tertinggi 85, nilai terendah 55 dengan standar deviasi 8,503 dengan variasi 72,0303. Setelah kita berikan pretest, kita laksanakan posttest dengan kemampuan komunikasi matematis CTL dengan sampel yang sama 20 orang, rata-ratanya meningkat dari 69 menjadi 85 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 75 dengan standar deviasi 4,993 dengan variasi 24,934. Kemudian dengan menggunakan pendekatan RME, hasil pretestnya dengan sampel 18 orang, rata-rata nilai tersebut 53,06 dengan nilai tertinggi 75, nilai terendah 30, standar deviasinya 12,383 dengan variasi 15,3350. Kemudian setelah kita pretest, kita lakukan tindakan dan kita laksanakan posttest dengan sampel yang sama 18 orang, rata-ratanya meningkat menjadi 67,22 dengan nilai tertinggi 75, nilai terendah 50, standar deviasinya 75,19 dengan variasi 56,536. Hasil faktor desain 2x2 A1B1-nya itu pretest CTL dengan sampel 20 orang, dan A1B2-nya posttest CTL, A2B1 dengan pretest RME, dan sedangkan A2B2 dengan nilai posttest RME. Analisis data. Uji normalitas ini pada penelitian ini menggunakan tes Sapir-Whorf berbantuan SPSS 25, di mana pada kelas eksperimen 1 dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan CTL. Pada kelas eksperimen 2 menggunakan pendekatan RME. Sedangkan untuk kelas kontrolnya menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Jadi pada analisis data ini kita menggunakan tiga uji. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan ketiga uji hipotesis. Pada tabel yang di atas, kelas eksperimen 1 diperoleh hasil uji normalitas dengan nilai signifikan 0,083 dikarenakan nilai signifikannya kurang dari 0,50, maka dapat disebutkan distribusi normal. Sedangkan untuk kelas eksperimen 2 diperoleh nilai signifikan 0,228 dikarenakan nilainya lebih dari 0,005, maka dapat disebutkan hasil distribusi juga normal.
Yang kedua, uji homogenitas. Dari tabel tersebut diperoleh uji homogenitas untuk hasil belajar menggunakan pendekatan CTL dan pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa, yaitu based on mean dengan signifikan 0,087 dikarenakan nilai signifikannya 0,087 besar dari 0,05, maka kedua sampel berdistribusi homogen atau data sama. Uji yang ketiga, uji hipotesis. Yang pertama, H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 berkemampuan tinggi menggunakan pendekatan RME dan CTL, sedangkan HA-nya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 SD Kabupaten Sunjung berkemampuan tinggi menggunakan pendekatan CTL dan RME. Pada tabel tersebut kita lihat nilainya 0,000. Hipotesis kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 berkemampuan rendah menggunakan pendekatan CTL dan RME, sedangkan HA-nya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 SD berkemampuan rendah menggunakan pendekatan CTL dan RME. Dan hipotesis yang ketiga, H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan pendekatan CTL dengan pendekatan RME dengan mengabaikan kemampuan awal siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kabupaten Sunjung, sedangkan HA-nya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning. Jadi dapat disimpulkan dengan menggunakan tabel eksperimen, dapat dilihat pada tabel tersebut sigma totalnya sebesar 0,000 yang dinyatakan HO-nya diterima dan HA-nya ditolak karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,005. Kesimpulannya, di sini saya dapat 3. Yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kabupaten Sunjung berkemampuan tinggi menggunakan pendekatan CTL dan RME. Berdasarkan olah data menggunakan SPSS 25 diperoleh nilai signifikannya 0,000 yang artinya hasil signifikannya 0,00 tersebut kurang dari 0,05. Hipotesis HO diterima jika signifikannya kurang dari 0,005 dan hipotesis HA diterima jika signifikannya besar dari 0,005. Yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 SD berkemampuan rendah dengan menggunakan pendekatan CTL dan RME. Berdasarkan olah data menggunakan SPSS 25 diperoleh nilai signifikannya 0,000 yang artinya hasil signifikannya 0,05. Hipotesis H0-nya diterima jika signifikannya kurang dari 0,05 dan hipotesis HA-nya diterima jika lebih dari 0,05. Berdasarkan bantuan SPSS didapatkan hasil signifikan 0,000 yang artinya hasil signifikannya 0,000 kurang dari 0,05. Hipotesis H0 diterima jika signifikannya kurang dari 0,05 dan hipotesis HA diterima jika lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil signifikan hipotesis H0 diterima artinya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan pendekatan CTL dengan pendekatan RME dengan mengabaikan kemampuan awal siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kabupaten Sunjung. Jadi dari hasil kesimpulan tersebut yang dilakukan pengujian analisis data terhadap perbedaan kemampuan komunikasi matematika kelas 6 yang berkemampuan tinggi dengan menggunakan pendekatan CTL dan RME, terdapat perbedaan yang dijelaskan HA diterima dengan nilai signifikan besar dari 0,005 dan HO-nya ditolak. Baiklah, terima kasih. Itu bisa kami sampaikan. Kami mohon bimbingannya dari Pak Arif Niboy selaku pembimbing 1 dan Pak Malta selaku pembimbing 2. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup dulu PPT-nya Pak Zulfi. Ya, Pak. Siapa? Baik, demikianlah telah kita dengarkan presentasi dari TAPN Bapak Zulfi Sampriyadi yang memakan waktu kurang lebih 16 menit 10 detik ya.
Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan waktu kepada pembimbing 1 Bapak Dr. Arif Niboy SAG MPD untuk menanggapi, memberikan saran dan masukan berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dipresentasikan oleh Bapak Zulfi Samriadi. Pada Bapak Zulfi diharapkan mempersiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang perlu dipahami yang akan disampaikan oleh pembimbing 1. Dan kepada Bapak Dr. Arif Niboy kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. sama kita hormati Bapak Pembimbing, Bapak Dr. Nova STMSI, dan juga Bapak Ketua Sidang atau Moderator, Bapak Asfinal ya, Asfinal. Dan teristimewa kepada Pak Zulfi ya Samriadi. Pertama saya mengapresiasi semangat saudara, selamat sudah sampai ke PTR 2 ini. Saya mungkin juga memberikan beberapa pandangan dan catatan buat Pak Zulfi ya. Pertama, dari sisi judul ya, judul penelitian kita itu kan berbicara perbandingan kemampuan komunikasi matematis begitu. Ya, Ya Pak. perbandingan kemampuan komunikasi matematis menggunakan pendekatan contextual teaching and learning dengan realistic mathematics education. Jadi di sini yang variabelnya tadi dikatakan Pak Zulfi, kalau saya salah dengar penjelasan Pak Zulfi mengatakan kalau variabelnya itu ada variabel bebasnya CTL gitu dan variabel terikatnya RNA, kan begitu bahasanya tadi ya. Iya Pak. Betul begitu atau gimana maksudnya Pak Zulfi? Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi itu yang perlu kita luruskan. Ya, perlu kita luruskan. Di sini variabel Pak Zulfi itu 3 Pak Zulfi. 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Ya, perlu dicatat itu 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Variabel bebas Pak Zulfi itu adalah pendekatan contextual teaching and learning, itu X1-nya, dan X2-nya adalah realistic mathematics education atau pendekatan realistic mathematics education. Itu yang dikatakan variabel bebasnya. Sementara variabel terikat, variabel yang dipengaruhi itu adalah kemampuan komunikasi matematis. Itu perlu catat dulu. Ya, jadi kemampuan komunikasi matematis itu adalah variabel terikat. Itu yang dipengaruhi oleh penggunaan 2 model tadi. Ya, CTL berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis. RME berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis. Gitu Pak Zulfi. Ya Pak. Jadi kalau begitu X1 dan X2-nya itu adalah pendekatan itu. Sementara Y-nya atau yang dipengaruhi itu adalah kemampuan komunikasi matematis. Itu harus diluruskan. Nanti waktu ujian, kalau ada penguji dari luar nanti kan ragu jadinya penguji nanti kok variabelnya aja keliru, nggak paham nanti Pak Zulfi gitu kan. Nah ini rumit ini Pak Zulfi. Jadi variabel bebas dan terikat itu tolong dipahami. Bebas itu dia mempengaruhi, terikat itu dia dipengaruhi. Pertanyaannya variabel mana yang mempengaruhi variabel mana gitu. Jadi CTL, pendekatan CTL berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis. RME sebagai sebuah pendekatan juga berpengaruh kepada kemampuan komunikasi matematis. Nah, itu saya luruskan dulu tuh ya. Siapa? Jadi kalau gitu 2X 1Y. Oke. Nah, di judul kita itu kan Y kita dahulukan. Ada persoalan seperti itu. Memang yang sebenarnya kalau nanti ditanya Pak Zulfi itu yang mau membandingkan apa sebenarnya? Apakah membandingkan pendekatan atau membandingkan kemampuan komunikasi matematis? Apa jawaban Pak Zulfi?
Membandingkan kemampuan komunikasi matematis, Apa Pak. yang Pak Zulfi bandingkan? Membanding Apa yang mau dibandingkan? membandingkan komunikasi matematis, Pak. Kemampuan komunikasi matematis, Pak. Betul, itu jawabannya. Ya, Jangan nanti saya mau membandingkan dua pendekatan. Pendekatan ini yang pendekatan bukan itu yang dibandingkan. Ya, Pak. Yang dibandingkan pada prinsipnya adalah kemampuan Kemampuan komunikasi komunikasi matematisnya. Ya, Pak. Itu yang dibandingkan dengan menggunakan ada yang satu pendekatannya CTL. CTL, ada yang satu pendekatannya RME. RME. Yang sesungguhnya dibandingkan adalah kemampuan komunikasi Matematis. matematisnya. Itu yang dibandingkannya. Bisa, Pak. Nah, kemudian karena variabel Y-nya itu adalah kemampuan komunikasi matematis, ya, maka persoalan atau masalah yang harus diapungkan, yang harus ditonjolkan di latar belakang itu adalah persoalan kemampuan komunikasi matematis. Ya, Pak. Justru saya melihat sekarang Pak Zulfi mengedepankan hasil belajar, gitu. Apakah sama hasil belajar dengan kemampuan komunikasi matematis? Pak Zulfi? Kemampuan Hasil belajar belajar yang itu Pak Zulfi maksud di latar belakang itu, apakah sama maksudnya dengan kemampuan komunikasi matematis? dia kita tolak dari kemampuan komunikasinya, Pak. Jadi berdampak ke hasil belajarnya, Pak. Jadi di sini saya berharap Pak Zulfi lebih menonjolkan persoalannya itu nanti data-data tentang kemampuan komunikasi matematis di situ, yang kondisinya kemampuan komunikasi matematisnya itu mungkin masih rendah atau masih belum sesuai dengan harapan begitu. Jangan persoalan hasil belajar. Kalau hasil belajar saja, pertanyaan akan banyak muncul nanti. Kenapa kok harus mau membandingkan kemampuan komunikasi matematis menggunakan CTL dan RME, sementara persoalannya hasil belajar? Kalau persoalannya hasil belajar, kenapa kok tidak persoalan media yang diteliti? Kenapa kok tidak persoalan pendekatan belajar atau persoalan-persoalan lain atau penyebab kenapa hasil belajarnya rendah, kenapa itu yang diteliti gitu. Sehingga ini ada alasan secara ilmiahnya kenapa kita ingin membandingkan, ya, kemampuan komunikasi matematis, karena diawali dari persoalan memang kemampuan komunikasi matematis siswanya masih rendah, masih belum sesuai harapan, begitu. Ya, itu catatannya. Ya, Berarti jangan ditonjolkan persoalan belajar, tapi tonjolkan lebih spesifik tentang Kemampuan komunikasi matematis. Nah, ternyata di sini harus tambahkan analisanya lagi. Di latar belakang itu diperkuat lagi. Ada ternyata dua pendekatan atau ada sekian pendekatan yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis itu. Di antaranya bla 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 bla, dan dua di antaranya adalah CTL dan RME begitu. Jadi kita asumsikan dari awal nih Pak Zulfi, ya, CTL dan RME ini dua-duanya merupakan pendekatan yang diasumsikan akan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis begitu. Siapa? Nah, di sini analisanya harus ada di sini dulu. Kenapa kok RME itu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi matematis? Kenapa CTL itu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi matematis begitu? Dan siapa ahlinya? Nah, ini terpenting karena ini kan biasanya eksperimen ini. Yep. Pasti dia penelitian pembuktian kebenaran teori kan? Iya, Pak. Nah, nanti kalau ditanya nanti Pak Zulfi, ya, ini CTL ini, pendekatan CTL ini siapa penemunya? Di mana dipopulerkan? Apa katanya? Statementnya. Apakah memang CTL itu ada keterkaitan, dapat memperbaiki kemampuan komunikasi matematis? Itu harus ada pernyataan-pernyataan bahwa ada keterkaitan atau CTL sebagai sebuah pendekatan itu dapat memperbaiki kemampuan komunikasi matematis begitu. Demikian juga dengan RME. Siapa yang menemukan RME itu?
di mana dipopulerkan RME itu, dan apa kata RME itu, gitu kata ahlinya. Apakah RME itu juga nanti katanya dapat memperbaiki kemampuan komunikasi matematis, begitu. Nah, jadi secara teorinya ini dua-duanya CTL dan RME ini sama-sama Pak Guntur, ya, sama-sama dapat diasumsikan ini dapat memperbaiki kemampuan komunikasi matematis. Namun, ini namunnya, namun kita belum bisa memastikan mana yang terbaik dari dua pendekatan ini untuk digunakan oleh guru ke depannya kalau untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, begitu. Ya, Pak. Nah, itu makanya kita ingin membandingkan nanti jadinya kemampuan komunikasi matematis yang menggunakan RME dengan menggunakan CTL. Kenapa mau dibandingkan? Karena belum diketahui mana yang baik. Padahal dua-duanya kata ahlinya sama-sama untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, begitu. Itu logikanya dulu, ya, membangun logika di latar belakang layak tidak proyek ini untuk dilanjutkan, seperti itu dulu. Ya, itu yang perlu dikuatkan menurut saya, ya. Jadi Kemudian, ditambahkan gimana Pak Juli? Jadi ditambahkan slide-nya Pak, atau dijelaskan saja gitu ya Pak, ya. Berarti dijelaskan nanti dijelaskan dalam slide PowerPoint-nya ya Pak, ya. PPT-nya. Bukan di slide PowerPoint-nya saja Pak Juli, tapi di bab satunya itu di latar belakang. Bisa tengah salah-salah Pak Juli? Bisa Pak, bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Di latar belakang Pak Zulfi ada dua catatan saya. Catatan pertama, persoalan yang ditonjolkan adalah data-data tentang kemampuan komunikasi matematis, bukan hasil belajar. Itu satu catatan saya. Ya Pak. Sudah Pak Zulfi? Sudah Pak. Yang kedua, ada analisis Pak Zulfi. Melihat di latar belakang itu ada analisis Pak Zulfi melihat keunggulan-keunggulan dari kedua model ini, pendekatan ini, gitu. Ada keunggulan-keunggulan, dan siapa ahlinya tadi yang mempopulerkan pendekatan ini, itu harus ada. Sehingga ketika dia memiliki masing-masing keunggulan, Pak Zulfi belum bisa memastikan mana yang terbaik untuk bisa digunakan. Siapa? Tapi kalau Pak Zulfi mengatakan CTL punya kelebihan bla 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 bla, RME memiliki kekurangan bla 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 bla, tidak berimbang seperti itu kan, tidak perlu dilakukan lagi perbandingan, sudah jelas. Karena kita melihat hanya satu sisi, CTL bagus begitu, RME tidak bagus begitu. Itu logikanya. Bisa dipahami Pak Zulfi? Siap Pak, siap. Bisa Pak. Yang kedua, Pak Zulfi di sini menggunakan dari rumusan masalah, ya. Rumusan masalah. Coba pasti juga sedikit saya lihat Pak Zulfi. Bentar, ya. Belum, Pak. Belum ya, sebentar. Sekarang sudah belum juga? Belum, Pak. Belum Pak. Belum ya. Ya sudah kan, tapi kok tidak muncul ya. Atau gini aja,
Coba Pak Kedua, ya. Lutfi lihat ya rumusan masalahnya. Pertama, apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 sekolah dasar berkemampuan tinggi? Nah, ini catatan saya. Berkemampuan tinggi menggunakan pendekatan contextual teaching and learning dengan pendekatan realistik matematis. Jadi ada kata kuncinya itu adalah kemampuan tinggi. Sementara di nomor 2, apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 6 sekolah dasar berkemampuan rendah, ya. Nah, dan yang ketiga catatan saya dengan mengabaikan kemampuan awal. Jadi dari bahasa yang itu tadi Pak Zulfi, itu Pak Zulfi menggunakan namanya variabel. Nah, itu adalah variabel apa istilahnya? Variabel Bebas, Pak. mohon maaf. Apa? Variabel bebas, Pak. Bukan, dia maksudnya ada istilah, bukan. Ada istilahnya. Ya. Sebentar, Pak. Dia itu variabel sebagai variabel penengah gitu ya, Iya, Pak. atau variabel rambang. Nah, ini dia Mas. Variabel rambang. Sudah penambang, Pak. Variabel rambang namanya itu Pak Zulfi ya. Variabel rambang itu maksudnya Pak Zulfi ingin melihat begitu kan, di satu sisi anak berkemampuan tinggi dan kemampuan rendah kan seperti itu. Iya, Pak. Yang dilihat sebenarnya juga kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi matematis, tetapi ketika dia dicobakan kepada anak berkemampuan Tinggi. awal rendah dan anak berkemampuan awal tinggi kan seperti itu. Iya, Itu Pak. disebut istilahnya variabel rambang. Apa namanya? Variabel rambang, Pak. Variabel rambang, Pak. Variabel apa namanya Pak Zulfi? Variabel rambang, Pak. Variabel rambang. Iya, Pak. Ya. Jadi karena kita menggunakan variabel rambang tadi itu, ya, maka di bab landasan teoritis di bab 2 ya, Iya, Pak. itu harus ada ya pembicaraan atau teori juga Pak Zulfi cari, ada enggak keterkaitan antara pendekatan pembelajaran atau penggunaan pendekatan pembelajaran dengan kemampuan awal. Ada enggak? Ya, kemampuan awal. Kan sini kan tinggi rendah gitu kan bahasanya. Iya, Pak. Ada enggak secara teorinya nanti ditambahkan bahwa penggunaan pendekatan itu ada enggak keterkaitannya dengan persoalan kemampuan awal atau kemampuan akademiknya. Umpama, kalau CTL itu bagusnya untuk anak kemampuan tinggi. Kalau RME itu bagusnya untuk anak kemampuan awal rendah. Ada enggak? Atau ada keterkaitan enggak gitu? Kalau tidak, nanti akan dipertanyakan juga. Kenapa saudara menjadikan pada berambangnya itu adalah kemampuan awal, tinggi, dan rendah? Apa alasannya gitu? Jadi di sini harus ada keterkaitan secara teori. Ternyata penggunaan pendekatan tertentu itu ada kaitan dengan kemampuan awalnya, gitu. Dicocokkan untuk digunakan. Itu yang perlu ditambahkan ke teori. Bisa ditangkap idenya satu Pak Zulfi? Bisa, Pak. Pak Bisa, Pak. Zulfi kan menggunakan pada berambangnya kemampuan awal tinggi dan rendah. Tidak tiga ya, tidak tinggi, sedang, rendah. Artinya tinggi, rendah. Tiga saja, rendah, kan? Pak. Iya, Pak. Iya. Kan bagi dua saja kita itu. Iya, Pak. Tinggi, rendah. Pertanyaannya begini Pak Zulfi. Apa penggunaan pendekatan itu ada kaitan tidak dengan kemampuan awal tinggi dan rendah? Ada kaitan tidak? Kalau Ada. Kalau ada, makanya saya ingin lihat. Sama lah kayak barang-barang yang lain, biasanya jenis kelamin. Laki-laki, ada pendekatan belajar itu ada kaitan dengan jenis kelamin
orang. CTL itu bagusnya untuk anak laki-laki. Kalau RMA itu bagusnya untuk anak perempuan. Nah, kalau ada begitu, berarti rambangnya adalah gendernya, jenis kelaminnya. Sekarang kan tidak itu pada rambang kita. Kemampuan. Kemampuan, Pak. Ya, Iya, Pak. kemampuan akademik. Nah, jadi kemampuan akademik awal tinggi rendah itu ada enggak secara studi? Itu sekarang saya belum temukan di bab 2-nya ulasan bahwa ada keterkaitan antara Siswa penggunaan kemampuan strategi itu dengan kemampuan awal dan tinggi, Pak. Itu yang menjadi catatan juga ya. Ya, dengan kemampuan saja intinya gitu ya. Ada enggak hubungan penggunaan strategi, apapun strateginya nanti, Caturya tidak harus mengatakan strategi CTL, RMP, ada kaitan dengan kemampuan enggak begitu. Penggunaan strategi, apapun strategi pembelajaran, ini strategi apa pendekatan ya? Pendekatan, Pak. Pendekatan maksud saya. Ada enggak keterkaitan penggunaan pendekatan dengan kemampuan awal gitu ya. CTL kita ini sudah diapakan dengan pendekatan ya. Iya, Pak. Setuju Pak Zulfia, referensi-referensinya juga sudah ditemukan. Siap, Pak. Iya, Pak. Pendekatan ya. Pendekatan, Pak. Contextual learning. Iya, Pak. Rasanya ini Johnson lah ahlinya ya. Iya, Pak. Johnson, Pak. Contextual learning ini Johnson ya. Iya, Johnson, Pak. Oke. Nah, jadi itu dipastikan nanti, jangan nanti kalau ada di dalam ini ya Pak Zulfi gunakan istilah-istilah strategi, model, pendekatan. Pak Zulfi tolong konsisten ya bahwa CTL itu adalah Pendekatan, Pak. pendekatan. Itu tolong ya, saya belum baca semua, mana tahu ada nanti beda-beda mau dia. Oke, itu catatan juga. Terus catatan saya yang ketiga Pak Zulfi. Gimana caranya saya share screen ini ya supaya bisa tampil gitu ya. Saya ingin perlihatkan Di screen, Pak. di slide Pak Zulfi. Gimana? Udah dibuka ininya Pak Arif. Apa aja, Pak? Sudah. Yang udah ditampilkan coba di Sudah dibuka, kemudian ada share di sini, lalu saya pilih Windows-nya, lalu saya pilih window yang akan saya tampilkan, gitu kan? ya. Nah, saya itu sudah share juga sekarang, gitu. Belum ya? Belum juga tampil. Ya, kami udah melihat belum tampil Pak Arif. Iya, gitu. Belum, Pak. Soalan kita ini. Tidak bisa tampilin. Ya. Atau nanti mungkin dimasukkan aja diberikan ininya Pak Arif. Boleh juga. Ya. Jadi, Ya, sekali lagi saya coba. Juga belum tampil ya? belum Pak. Belum, Pak. Atau Windows-nya saja saya coba. Kalau pilihan Windows-nya langsung saya coba gimana? Coba Windows-nya langsung aja. Ini tampil tidak? Belum, Pak. Belum Pak. Belum, Pak. Belum juga. Ulang ya. Berarti memang tidak bisa. Padahal di sini di layar saya sudah ada stop share screen gitu kan? Sudah ada. Izin Baik, Pak kalau Arif, begitu ya. izin Pak Arif, waktunya tinggal 3 menit ya Pak Arif. Oh gitu ya. Baik. Sedikit lagi yang di desainnya itu Pak Ba ya, yang di varial 2x2 itu. Coba lihat desainnya. Ada desainnya kelihatan sekarang di Ada, Pak. ya, Pak Zulfi. Ada, Pak. Ya, itu ada di sana 2x2 2x2, Pak. kan? Iya, Pak. Di sana itu tolong diperbaiki desainnya. Di sisi kanan kiri itu dibagi 2 ya. Di atasnya kemampuan awal, di bawahnya Kemampuan pendekatan. Itu yang paling kiri atas ya, kotak paling kiri atas yang hasil sekarang itu bagi 2 dia.
atasnya kemampuan awal, yang bawahnya pendekatan. Nah, kemudian yang sebelah dua kolom berikutnya itu di atasnya dibuat situ kemampuan di atasnya. Nanti di sana itu kemampuan awal tinggi, kemampuan awal rendah. Begitu bahasanya. Bukan kemampuan komunikasi, matematis pretest, kemampuan komunikasi, matematis post. Bukan itu isinya. Maaf, mohon izin Pak, yang Jadi di sana yang dua kolom itu, dua kolom sebelah kanan itu isinya kepalanya kemampuan awal. Di atasnya kemampuan awal itu nanti dibagi dua, tinggi, rendah. Nah, seperti itu desainnya. Bisa dipahami? maksudnya yang di sini Pak ya, di halaman di bab 3 ya Pak ya. Ya di bab 3-nya ya, di bab 3. Yang gambar desainnya sekarang itu keliru desainnya. Ya, desainnya itu ya, sekarang keliru gitu Pak Zee. Jadi ulangi Pak, yang di atasnya kemampuan awal, yang di bawahnya pendekatan ya Pak ya. Dia kan ada yang kolom pertama, Iya Pak. sebelah kiri. Iya Pak. Di situ kan Pak Zulfi buat sekarang hasil situ ya. Iya Pak, iya Pak. Ya hasil. Ya hasil Pak, iya Nah, Pak. itu enggak hasil isinya, itu dibagi dua miring, Iya. kasih garis ujung ke ujung miring gitu Iya, ya. iya paham Pak. Itu yang atasnya kemampuan awal, Kemampuan. yang bawahnya pendekatan. Bawahnya pendekatan Pak. Oh, jadi hasil coret ya Pak ya. Pendekatan ada dua di bawahnya kalau gitu kan. Iya Pak, siap Pak, iya iya. Nah, yang dua kolom berikutnya sebelah kanan, Ya. dua kolom berikut sebelah kanan itu isinya kemampuan awal. Kemampuan awal Pak. Kemampuan awal dibagi dua, tinggi, rendah. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi bukan prioritas poster itu gitu. Oh, siap Di Pak. sana. Oh. Ya. Iya Pak, iya Pak. Paham Pak, paham Nah, Pak. jadi dalam konteks karena kita ini factorial design, kita tidak pakai pretest post test di situ. Iya Pak. Tidak memakai istilah nanti pretest post test di sana. Siap Pak, nanti diperbaiki Pak. Oke. Baik, karena kita dibatasi waktu, mungkin nanti di mana kekurangannya lainnya juga nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin cukup demikian dulu masukannya. Kita kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Dr. Asmi Boyes AGMPD yang cukup banyak memberikan masukan, tanggapan, dan saran untuk kesempurnaan dari PATM Bapak Zulfi Samriadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan sudah dapat dipahami dan menjadi catatan. Nanti kedua pembimbing juga akan memberikan format masukan dari pelaksanaan BTR 2 ini. Mudah-mudahan nanti dengan format tersebut Pak Zulfi Samriadi dapat lebih memahami apa yang telah menjadi masukan dari kedua pembimbing. Baik, untuk kesempatan kedua kita berikan waktu kepada pembimbing 2 Bapak Dr. Mauta SPMSI untuk memberikan saran dan masukan berkaitan dengan KTM yang telah dipresentasikan oleh Bapak Zulfi Samriadi. Kepada Pak Mauta, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat Pak Arif Biboy. Terima kasih Pak sudah memberikan banyak masukan pada Pak Zulfi. Mudah-mudahan tadi sudah dicatat ya sama Pak Zulfi. Sudah Pak. Supaya cepat ujian ini, jadi sudah revisi ini segera dikonsultasikan lagi, segera lihat ya. Pakai lama lagi. Selamat ya pada tahapan ini BTR 2. Mudah-mudahan nanti segera direvisi sesuai masukan dan dijadwalkan nanti oleh Pak Spinal yang sidang TPM. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Tadi sudah cukup banyak, sudah dicatat ya sama Pak Zulfi masukan dari Pak Dr. Arif Biboy. Sudah Pak. Substansinya saya beberapa hal saja menyangkut penulisan saja. Tidak banyak masukan saya karena tadi sudah dibahas lengkap oleh
pembimbing 1. Pertama itu komentar saya terhadap PowerPoint-nya tadi ya. Jadi kalau ujian sidang nanti jangan seperti itu PowerPoint-nya. Dibuat menarik, jangan kalimat itu kan memindahkan tesisnya ke PowerPoint aja itu. Namanya PowerPoint. Di poin-poin penting aja. Jangan digabung tadi itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Digabung jadi satu klub semua di sana. Itu tidak menarik dan tidak informatif. Jadi dibuat sedikit, Pak. Jadi kita belajar juga cara presentasi jadi magister dan Iya Pak. presentasi yang baik. Pak Zulfi apa ini? Kepala sekolah sekarang? Sekarang masih jadi guru Pak. Masih guru Pak. Misalnya nanti magister jadi kepala sekolah. Jadi Mudah-mudahan Pak. Amin Pak. supaya belajar juga presentasi di depan publik itu yang menarik. Jadi tidak belajar tentang kependidikan juga, tapi belajar tentang presentasi. Jadi nanti diperhatikan waktu ujian PowerPoint itu disempurnakannya. Kemudian penulisan abstrak itu belum ikut gaya panduan penulisan TMPMD supaya nanti diperbaiki. Penulisan abstrak, kemudian juga di pembahasannya masih kurang referensi artikel jurnal. Saya lihat cuma 1, jadi minimal harus minimal satu bobot dari tesis dan tulisan ilmiah itu harus ada referensi primer namanya, itu artikel jurnal, dilengkapi diperkaya dengan referensi dari artikel jurnal. Kemudian juga penulisan daftar pustaka itu belum ikut guys untuk beli. Silakan nanti diperbaiki. Kalau bisa lebih awal diperbaiki supaya kalau setelah ujian nanti nggak ada revisi lagi, bisa langsung tanda tangan. Kalau hal-hal seperti ini masih nyangkut nanti bolak-balik lagi revisinya setelah ujian. Hal-hal yang teknis seperti ini silakan disempurnakan, diperbaiki. Sampai itu saja yang sangat penting tadi masukan dari Pak Arif Mengboy tentang substansi. Saya demikian aja Pak Aspinal, beberapa masukan saja tentang penulisan. Terima kasih banyak. Selamat Pak Zulfi, tetap semangat. Semoga lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Dr. Mafra MSI yang telah memberikan tanggapan dan saran berkaitan dengan TPM Bapak Zulfi Samriadi. Baik, untuk Pak Zulfi kita persilakan kalau seandainya memang masih ada yang mau ditanyakan dan kurang dipahami, kita persilakan untuk bertanya kepada kedua pembimbing. Terima kasih Pak. Silakan, Pak Zulfi. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif yang telah memberikan masukan-masukan terhadap PAPM saya yang Bapak sampaikan sudah saya catat, insya Allah segera saya perbaiki. Kemudian yang dari Pak Malta ada 4 poin tadi yang saya catat. Yang pertama, tolong perhatikan poin-poinnya, insya Allah nantinya saya perbaiki. Yang kedua, penulisan abstrak. Penulisan abstraknya yang dimaksud yang seperti apa selingkungan UT-nya Pak. Kemudian pembahasan kurang referensi. Nanti saya cek lagi Pak rasanya. Sebentar Pak. Mohon maaf mengganggu Pak, karena saya tinggal di komplek, ada truk sampah lewat masuk komplek Pak. Saya ulangi lagi Pak. Untuk PowerPoint-nya nanti insya Allah saya revisi lagi Pak, pelajari lagi nanti bagaimana cara membuat PowerPoint-nya. Kemudian yang lanjut nomor 3, pembahasan kurang referensi. Di pembahasan cuma 1, minimal 5 referensinya. Jurnal ya Pak ya, maksudnya ya Pak ya. Minimal 5 jurnal gitu Pak ya. Nanti saya cek lagi kembali Pak. Kemudian untuk yang di selingkungan UT itu penulisan abstrak dan penulisan daftar pustakanya. Ada nggak Pak kira-kira bentuk
seperti apalah penulisan abstrak dan penulisan daftar pustaka menurut lingkungan UT gitu Pak. Kemarin sudah saya catat waktu bimbingan dengan Bapak, itu menggunakan daftar pustaka itu apa style versi 7 gitu ya Pak ya. Untuk filenya kan udah saya kirim, kalau hilang nanti saya kirim lagi kayak seminggu putih itu. Iya Pak, belum Kan abstrak itu ada abstrak itu ada formatnya. Iya, Ada di website Pasca itu format abstrak di buku panduan penulisan TPM. oh gitu ya Pak ya. Buka aja website Pasca UT itu ada file panduan penulisan TPM. Formatnya aja diperbaiki karena kalau enggak revisi nanti Mohon izin nanti Pak. pengesahan. Ya, Mohon izin nanti tolong dikirimkan kembali Pak karena tidak ketemu sama saya nanti Pak. ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Cukup itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Final. Ya, baik. Untuk pembimbing satu Bapak Dr. Asmi Boy, ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Arif. Ya, jadi mungkin untuk lebih lanjut Pak Zulfi ya, perlu kita diskusikan lebih lanjut. Nanti saya berikan juga ada catatan ini di bagi gambarannya, itu sebagai pedoman saja kita beri, dan ketika memang ada yang kurang dipahami, tolong jangan ragu-ragu ya untuk bertanya, karena lebih baik sekarang gitu ya, kalau tidak paham ditanya ketimbang waktu ujian nanti tidak paham. Iya Pak. Oke, jadi banyak hal lagi mungkin ya terkait tadi uji, sekali lagi ujinya harusnya kalau faktorial design itu harus ada one way ANOVA gitu ya, atau uji ANOVA satu arah ya, one way ANOVA, karena ada beberapa varian di situ, ada beberapa varian yang kita banding. Jadi ujinya tidak cukup kalau hanya uji itu saja gitu. Itu nanti kita tambahkan. Ya, mungkin seperti itu Pak, tambahan sedikit, dan selanjutnya nanti kita diskusikan lebih lanjut Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak Arif yang telah menambahkan saran dan masukannya. Silakan. Astagfirullahaladzim. Keluarnya. Siko yang agak kotor dah siko kah. Bentar kejap pun hijau, Pak. Ya. Pantang. Astagfirullahaladzim. Masa saya dong? Kotor dah siko. Ikan ada. Ya. Mula PSD Universitas Kota Padang mengucapkan terima kasih. Mohon maaf terlempar Pak. Ya. Ya Pak. Silakan baik Pak Zulfi, untuk maju ke ujian sidang nantinya tentunya Bapak harus menyempurnakan TPM dengan menyelesaikan semua masukan yang telah diberikan oleh kedua pembimbing ya, dan mendapatkan persetujuan untuk maju ke ujian sidang nantinya. Ya, Pak. Seterusnya Pak Zulfi juga harus mempersiapkan artikel yang harus diupload di jurnal minimal Sinta 4 ya. Nanti juga harus melaksanakan cek plagiasi ke Prodi MPDR dengan tingkat plagiasi minimal 25%. Setelah semua persyaratan dapat dipenuhi, baru kami nanti akan mengajukan persyaratan untuk mendapatkan jadwal ujian sidang ke Prodi MPDR UT Pusat di Jakarta. Jadi demikian syarat-syarat yang harus Bapak penuhi
Dan tentunya setelah kegiatan ini Bapak tetap berkonsultasi untuk menyempurnakan TPM Bapak agar dapat mendapatkan persetujuan untuk maju ke ujian sidang ya. Mudah-mudahan dalam jangka waktu tidak terlalu lama, minimal satu bulan bisa Pak. Berarti Insya Allah siap Pak. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak. ya Pak Arif, kira-kira nah, ya mudah-mudahan dalam 1 bulan ini bisa selesai dan nanti bulan Januari Pak Lutfi bisa ujian sidang ya. Amin, mudah-mudahan Pak. Insya Allah Pak. Oke, baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Arif Nipoy dan Pak Dr. Mokta selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah melakukan pembimbingan kepada mahasiswa kami, Bapak Lutfi Sambriadi. Mudah-mudahan kegiatan BTR 2 kita pada pagi hari ini dapat memberikan motivasi dan semangat kepada Pak Lutfi untuk dapat menyelesaikan TPM-nya dan melaju ke ujian sidang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian dan kegiatan kita pada pagi hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhirnya kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tutup kegiatan BTR kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Malta, Pak Boy, Pak Arif, Jadi Pak saya Final. kirim lembaran perbaikan itu saya kirim ke Pak Zulfi saja atau ke Pak Zulfi bagaimana ya? Ke Pak Zulfi dan ke saya aja Pak. Ini Ya. Untuk ke WA. Terima kasih WA juga boleh Pak ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ya, mari. Tapi izin live ya Pak. Ya. Izin dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak ya. Pak Malta itu tadi pasti sudah terusakannya. Lah kawan-kawan ngecek banyak mah. Udah terusaka pas Pak Malta. Itu yang kirim dia Pak Malta. Ya mudah-mudahan di Januari dah ada tahun besok dah sudah lah deh. Di sidang besok ke dalam mall tu dah. Sejam setengah tadi 2 jam. Dah pernah sidang lah. Dia tanya Oh. masuk sudah. Nah, kali gak rasanya sidang. Berulang ke seketel dari Yo, Pak Malta. maksud tu udah serangi angin ku dah ada kelajuan kabulannya lah tu jenak kini lah. Udah bersama beko lah dah. Awak ni tu jenak mangai menoto beko le. Mengapa? Mangai menoto. Berasa lah. Kabingke indak kabingke. Mengapa? Yang apa tu yang babau itu kini ha. Arin balik dek sianton tu mah. Kapan? Iyo, lampu-lampu tu ha. Aku dapat dia apa sih? Bisa buat menanyong gua angguk lagi kayaknya bok-bok apa tu. Hah? Terus mana aku ya? Oh. Oh, itu je marah. Kalau sore boleh tak laki, petang tu sudah kelas sekolah, sore mah di sini satu. Kalau ini banyak rajunya udah ada. Ya, waktunya menanya bok-bok tu